buat saya itu berat separah itu. Tapi Kesian ya yang datang ke sini ya, bukannya ditemenin nangis malah diketawain sama bosnya. Kan memang harus dapat ketawa kan? Iya. You watching Into the Light podcast. Nah, Mas Santoso Amin ini dulu udah pernah datang ketemu sama saya pernah bantu, terus banyak banget hal positif yang terjadi dalam hidupnya. Tapi hari ini dia datang buat bawa satu tema yang terkait dengan sama papa ya. Tapi gimana dia dulu merasa pengalamannya diperlakukan seperti ini atau semacamnya, kita bisa lihat semua interaksinya sampai akhirnya benar-benar selesai. Nah, banyak banget mungkin di antara kalian semua yang punya pengalaman sama orang tua kurang akur atau sama teman atau sama keluarga yang pernah punya pengalaman yang pahit di masa lalu, tapi sebenarnya itu semua adalah bagian dari distorsi dari sebuah emosi yang ternyata bukan dari soal itu aja, tapi pengalaman yang sangat kaya di belakangnya gitu. Kita kan bisa ngeliat di sini problem traumatiknya Mas Santoso itu sangat masif sekali di dalam tubuhnya karena pengalaman yang sangat-sangat intens dan juga mencekam. Di satu sisi juga sangat membahayakan jiwa bagi orang-orang di sekelilingnya yang itu mempengaruhi affecting ke hubungan relasional dia dengan orang tuanya. Ntar coba lihat deh, ini episode yang sangat menarik, paling ekstrim, paling berbahaya. So, gimana Mas San? Setelah waktu dulu awal ketemu 2020, apa yang dirasain beda Mas Santoso? Ya buat aku ini adalah kesempatan hidup kedua ya. Setelah 4 tahun lalu saya divonis memang di titik terendah hidup saya divonis sirosis hati, kemudian saya penderita liver akut, terus empedu saya juga harus diangkat, kemudian saya mengalami ketidakberdayaan dalam segi macam-macam lah ya, dalam segi keuangan, dalam segi kepercayaan diri, kemudian apakah saya bisa hidup lagi atau enggak, sementara vonisnya sudah ya udahlah disenengin aja hidupnya, paling tinggal beberapa bulan lagi gitu kan. Itu kan bikin down banget sebetulnya untuk seseorang yang divonis seperti itu. Ketemu Coach Reo, kemudian ya bahwa enggak semua yang dikatakan itu dokter itu menjadi kenyataan atau benar. Vonis-vonis yang biasanya terjadi pada penderita ini akan seperti ini dan tidak punya harapan lagi dan sebagainya, itu ya saya lepaskan semuanya bahwa ya alhamdulillah sih, puji Tuhan sampai hari ini saya 4 tahun ini masih bisa bertahan hidup. Masih punya senyum yang lebar, bahkan sekarang aktivitasku jauh lebih banyak, aktivitas fisik, aktivitas berpikir dan sebagainya, kreativitas gitu ya. Jadi lebih punya semangat hidup lagi gitu ya, untuk meraih kejayaan-kejayaan yang dulu mungkin pernah saya raih gitu ya. Ya. Sekarang ini kondisinya seperti itu. Berarti tadinya dibilang tinggal hitungan bulan, tapi bisa ke-extend sampai 4 tahun lewat nih ya, dan mungkin ya doaku ya ke depannya juga bisa lebih long lasting dan juga sehat gitu kondisinya gitu kan. Jadi berarti dari sisi kesehatan itu kan banyak orang yang mungkin nanyain gitu ya, seberapa sih kita bisa improve kesehatan kita kalau kita beresin dari sisi mental gitu. Jadi balik lagi, kalau teman-teman aku banyak jelasin tentang physiological, biological, sama psychological, itu 3 level yang berbeda ya. Ketika biologinya kena, seringkali orang itu kena serang di fisiologinya, jadi kayak beban emosi dan perasaannya itu sangat-sangat intens sekali gitu. Kalau bisa gue nggak mau ngalamin kayak gini, kenapa kok Tuhan harus ngirimin gitu ya. Apalagi ada keluarga yang harus dijaga. Ya, harus dijaga, lindungi, mereka masih bergantung sama kita, impian yang masih belum tercapai, ada banyak sekali matriks yang mungkin kena gitu. Nah, tapi once physiological level kamu bantu beresin gitu, mungkin itu akan improve di biological level kamu. Makanya yang terjadi kayak Mas Santoso bisa ibaratnya ngelewatin titik terendahnya untuk lumayan ya, kalau aku lihat sih cukup striving ya, bisa bikin six pack segala gitu kan. Ya, terus di luar yang lain juga mungkin bisa masih menghasilkan karya-karya yang dulunya mungkin nggak kegambar bakal bisa dilakukan kan gitu. Dan dari sisi biologisnya berarti dari dokter juga confirm ada perubahan Mas Santoso? Ya, dan profku itu dokter itu kadang merasa wow amazing banget perubahannya gitu loh. Maksudnya
dari 4 kali seminggu suntik Minovagen, sekarang cuma sekali seminggu. Oke. Kemudian dari minum Urdahek yang 6 butir sehari, sekarang 1 hari satu butir. Sekarang saya sudah nge-gym, maksudnya sudah yoga, sudah ikut kelas apapun olahraga yang memang membuat saya harus merasa lebih hidup gitu loh. Ya. Tapi tetap dimonitoring juga ya. Iya, dimonitoring. Ternyata ya hasilnya Malah improve. Membaik. Wah, luar biasa ya gimana Tuhan kasih nyentuh kehidupan tuh ya. Jadi kalau kita berdoa, kadang-kadang Tuhan, bukan kadang-kadang ya, Tuhan memberikan jawaban tuh dari hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Ya mungkin dari salah satu pertemuan kita juga bisa jadi salah satu instrumennya Tuhan lah buat bantu lebih apa ya. Ya, kayak Coach Reo misalnya salah satu jawaban doa mungkin dari jawaban doa saya. Kenapa saya dipertemukan Coach Reo gitu? Gak sengaja lagi ya? Gak sengaja lagi gitu Urusannya padahal fobia fobia tinggi. Betul. Artinya gini, sebuah peristiwa atau seseorang yang hadir di hidup kita tidak mungkin tanpa tujuan yang Tuhan kasih gitu. Ya. Yang pasti ya, ada tujuannya Tuhan kasih. Kenapa saya dipertemukan dengan Coach Reo? Kenapa di saat kondisi saya seperti ini dan sebagainya. Dan mungkin itu salah satu jawaban doa yang Tuhan kabulkan dari pertemuan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mungkin berdoa terus hari ini muncul jawabannya kayak gitu, mungkin juga itu jawaban doa Anda. Jadi silakan masukkan rekening transfernya ke segini. Oh enggak ya. Nggak ya, jadi kadang-kadang kita berdoa minta sama Tuhan kayak ya Tuhan mungkin aja bisa kasih instrumen kayak Tuhan kan kirim dokter buat nolongin kita, kirimin orang-orang di sekeliling kita yang buat bantuin gitu. Nggak langsung kayak dulu mungkin ya Tuhan kirimin mungkin kayak tiang awan, kirimin banjir, kirimin apa buat bantuin manusia gitu. Tapi di masa sekarang ya Tuhan bantu lewat ciptaannya yang lain gitu kan, buat bikin kita lebih bahagia gitu. Nah jadi kalau misalkan emang udah ketemu ya kita coba buat ya istilahnya bukan cuma berdoa tapi juga berupaya ya kan, ikhtiarnya gitu ya buat ngeberesin persoalan kita. Nah jadi senang banget ngelihat transisinya juga yang Mas Santosa bisa sharingin hari ini. Dan kalau ditelusurin apa sih logik di belakangnya, basically ketika kita ngalamin sebuah beban biologis pasti fisiologisnya akan kena, sehingga kita akan merasakan banyak gitu skenario dialog di dalam bawah sadar kita harus beresin ini itu. Ketika itu diberesin semuanya, tubuh kita menjadi lebih tenang. Ketika tenang, yang masuk di dalam diri kita adalah hormon-hormon positif ya kan, ada serotonin, ada endorfin, ada lain-lainnya. Mungkin kita bisa bagi yang lewatin sehari-hari kita walaupun dalam keadaan beban, tapi kita bisa tetap bersuka cita, bersyukur dan menselebrasikan kehidupan kita yang masih tersisa, ibaratnya kayak gitu. Nah itu biasanya bisa memperpanjang karena tubuh kita nggak dalam keadaan stres. Karena kalau stres tertekan, kondisi tubuh itu akan asam. Asam itu pasti akan affecting di sistem biologinya. Jadi akhirnya dari yang fisiologis mempengaruhi ke hormon masuk ke biologis. Biologis ngerusak semua structure. Karena kalau misalkan tubuh kamu asam didominasi setiap harinya, yang dominan thoughts-nya adalah semua yang negatif gitu ya, menciptakan hormon kortisol. Kortisol itu sifatnya asam. Dia akan bisa bikin asam lambung, bisa bikin macam-macam gitu, struktur yang berantakan di tubuh kamu. Nah itu yang secara jangka panjang kamu bawa, nah itu akan bikin makin lama makin down gitu. Makanya jadi kayak orang yang biasanya didiagnosa dengan keadaan tertentu, itu akan bikin mereka tambah longing lagi gitu kan. Akhirnya makin ngerusak lagi karena fisiologis mereka ikut ngeamplifikasi semua problematika yang terjadi di level biologisnya mereka. Bukan berarti mengabaikan indikator biologis. Sekali lagi, yang tadi Mas Santosa bilang, aku tetap lakukan apa yang dokter kasih. Kemarin aku sempat bahas juga, instrumennya kita kombinasikan. Fisiologis, biologis, psikologis, semuanya kita mainkan. Spirituality kita minta tolong sama Tuhan. Bagaimanapun semua ini, ya karena seizin Tuhan. Ya kan, kalau nggak bakal terjadi kayak gini. Tapi kalau kita juga nggak berupaya, ya kan, udah dipertemukan, tapi kitanya juga nggak melangkah. Ya waktu itu kalau Mas Santosa juga nggak kontak sama aku, nanyain, ya nih Mas, dan membuka hati buat cerita, mungkin nggak akan ada hari kayak gini juga. Ya kan, nah kita juga nggak tahu ya, namanya rencana Tuhan kan. Betul sekali. Dan buat aku pribadi, aku senang karena setelah Mas Santosa ibaratnya mengalami transformasinya, Mas Santo banyak banget ceritain gitu ya dan banyak banget yang memang juga awal-awal di OA ke form gitu ya, menurutku dari Mas Santosa punya kontribusi juga. Jadi personally I say thank you Mas. Ya karena ya mau berbagi gitu ya. Dan dulu kalau teman-teman lihat awalnya fisiologisnya itu langsung kelihatan tangannya basah,
Ya pas pertama kali karena waktu itu kasusnya tentang ketinggian ya. Fobia ketinggian. Setiap mengingat ketinggian tangannya Mas Santosa tuh langsung basah semua, becek sampai bawah-bawah. Dari kecil ya Mas? Iya dari kecil. Usia berapa? Ya, Puluhan tahun lah berarti. Ya 9 tahunan SD itu sudah ngalamin kayak gitu. Biasanya kalau nulis kalau apa gitu terus tangannya banjir, kemudian maksudnya naik ke pohon atau ke bukit. Iya, waktu dulu ngebayanginnya ceritain udah langsung Iya. bahasa semua ya. Iya. Iya, nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Dan seneng banget ya. Berarti ke tempat tinggi sekarang udah santai. Santai kalau tempat tinggi. Oke, ya berarti udah consider clear. Itu satu kali ketemu. Ya ketemu yang keduanya kita beresin yang lebih ke tubuh ya waktu itu yang sakit ya. Dan akhirnya bisa lewatin semua ya. Awesome, thank you banget Mas San. Ya, Yeah. So mungkin hari ini aku akan bantu lagi kan karena tema besar itu mungkin kehidupan ada banyak ya perjalanan yang kita lewatin atau semacamnya. Mas Santosa udah terbukti nih bisa recover dari salah satu yang dulu membebani dia gitu kan. Tapi mungkin ada beban lain yang waktu itu memang kita nggak bahas. Ya jadi mungkin aku invite juga sekalian buat selain sharing ke teman-teman mungkin ada satu tema yang pengen dibahas juga gak kira-kira apa sih kayak gitu yang jadi challenge-nya Mas Santosa saat ini. Sekarang ini saya kan baru bangkit, kemudian seperti lahir baru gitu ya, ingin mencoba hal-hal baru juga, bisnis baru juga, tapi ya kadang gagal, kadang walaupun ada hal pekerjaan yang memang sudah bertahun-tahun dikerjakan, tapi ternyata setelah di-create gagal gitu. Dan saya kan lumayan vakum 4 tahun ini karena kondisi kesehatan dan saya lebih fokus untuk baik mengeluarkan tenaga, biaya maupun pikiran untuk lebih hidup sehat lagi gitu kan. Okay. Nah itu agak jadi ketinggalan selama 4 tahun ini, agak terbuang waktunya sepertinya. Harusnya yang bisa saya kejar untuk produktif atau meraih hal yang lebih besar, akhirnya tertunda atau gagal gitu loh. Oke. Oke, dan kalau yang dirasain apa? Kalau misalkan ya merasa kenapa sih ini harus terjadi pada diri saya gitu. Kemudian saya merasa sedih atau kecewa kah? Gagal, kecewa, merasa aduh kenapa dulu saya lakukan hal bodoh, mungkin kayak gitu ya. Melakukan hal bodoh sehingga penyakit itu terjadi pada diri saya. Kemudian peristiwa demi peristiwa itu saya alami dan bikin saya di posisi terendah itu. Kenapa hal-hal bodoh mungkin ya, hal-hal bodoh yang mungkin dulu mestinya nggak saya lakukan, saya lakukan gitu loh. Ada kesedihan, penyesalan, gagal, kecewa. Lebih dominan yang mana yang muncul? Perasaannya yang mana yang dirasain intens? Lebih ke gagal sih. Gagal ya? Oke, berarti kalau gagal emang kenapa? Dulu waktu SMP saya dituntut harus ranking 1 atau ranking 2 karena 1 agar bisa dapat potongan biaya untuk dapat beasiswa. Jadi ketika saya di ranking 4 atau di ranking 5 itu kayak down banget. Maksudnya ya gimana saya ngelanjutinya nanti untuk mendapatkan biayanya gitu. Kalau ranking 1 kan gratis SPP 6 bulan. Kalau ranking 2 gratis 4 bulan. Oke. Kayak gitu. Berarti dulu dituntut terus gagal di situ ya? Ya. Oke. Itu aja yang diingat sama Mas Santosa. Gagal mendapatkan sosok bapak sih sebetulnya. Gagal mendapatkan sosok bapak. Iya. Kenapa emang? Ya karena memang dari kecil nggak sama bapak gitu kan, nggak ketemu bapak gitu, terus berjuang sendiri sama ibu dengan saudara-saudara gitu. Di usia berapa Mas? Mungkin dari kecil sampai usia SMP lah 13 tahun. Lebih merasa iri sih sebetulnya ketika ngelihat anak lain digandeng atau digendong bapak gitu, sementara saya tidak gitu. Lebih ke situ sih, lebih misalnya nonton TV, nonton film gitu, coba saya punya bapak seperti ini gitu ya. Kayak mengidamkan sosok bapak yang
ideal banget. Berarti perasaan yang dirasainnya apa? Lebih ke sedih, kecewa, Kecewa sih, kecewa. kecewa. Oke, so kita rilis bagian sini dulu, Mas Han. Oke. Mungkin aku coba tanyain dulu, Mas Han. Ketika nggak ada bapak, yang dirasain apa perasaannya? Lebih kesedih atau kecewa atau apa? Yang intens. Keduanya. Oke. Ya, kalau menghadapi peristiwa apapun gitu, akhirnya jadi flashback ke belakang lagi gitu loh. Kenapa background keluarganya ku jadi kayak gitu, kemudian sehingga mungkin itu yang membuat saya merasa gagal gitu loh. Kenapa? Saya sebetulnya ya gimana ya, masing-masing orang kan punya background yang berbeda gitu ya. Kita tidak pernah memilih dan dilahirkan di mana, oleh siapa, dibesarkan dengan cara apa, tentunya kita tidak bisa memilih. Cuman ya kadang ketika ingat itu jadi kayak gagalnya gara-gara berasanya ke sana ya. Saya melihat sosok Bapak bukan sosok Bapak yang seperti saya idamkan gitu. Maksudnya dia yang begitu otoriter, terus egois, mau menang sendiri, kemudian dia tidak menghidupi anaknya dari kecil, tapi tiba-tiba merasa menguasai anaknya. Saya nggak merasakan mainan anak sejak kecil gitu, karena harus bekerja sendiri gitu loh. Jadi masa anak-anak saya itu benar-benar memang bekerja gitu untuk mendapatkan bagaimana saya bisa survive hidup gitu. So aku bantu break di sini, aku rilisin dulu. Cek lagi ketika ingat gagal, papa waktu itu mungkin nggak hadir, nggak bisa beliin kamu mainan atau baju atau yang lainnya. Yang kamu ingat sekarang apa rasanya? Yang saya lampiaskan adalah sekarang kepada anak saya, bahwa anak saya itu nggak boleh ngalamin seperti yang saya alamin. Saya lebih agak terlalu memanjakan akhirnya jatuhnya. Jadi ya akhirnya muncul perfeksionis itu tadi. Kamu nggak boleh gagal. Kamu pendidikanmu harus bagus. Kemudian kamu harus mendapatkan sesuatu yang bagus. Kamu harus mendapatkan sosok ini, sosok itu, dan sebagainya. Akhirnya menjadi ke saya beban tersendiri. Kenapa aku jadi perfeksionis banget ya terhadap anak gini? Betul. Ya, ini tipikal teman-teman, saat kita ngalamin kesulitan kan kita nggak mau kesulitan itu dialamin sama keluarga kita atau anggota yang kita cintai, anggota keluarga yang kita cintai. Jadi kita kan sangat menjaga sekali karena kita tahu sakitnya kayak gimana gitu. Kalau kita pernah susah, kita nggak mau orang tersayang kita susah ngalamin hal yang serupa. Nah, seringkali akhirnya jadi kita memanjakan tadi, jadi kasih semuanya, providing segala-galanya kayak gitu. Sehingga akhirnya malah ngebentuk tipenya anaknya yang mungkin jadi kurang mandiri atau mereka gampang gores. Itu adalah karena luka dari orang tuanya. Jadi siapa yang menciptakan Gen Z? Sekarang banyak yang bermasalahkan Gen Z ini terlalu kelemer-kelemer, generasi strawberry lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya karena orang tua juga yang terlalu ngejaga supaya anak-anaknya nggak gores, nggak punya kayak defense mekanismenya mereka sendiri akhirnya. Ya, tapi bukan salahnya juga karena balik lagi, hidup kita di masa lalu mungkin susah. Ya, jadi kita nggak mau mereka susah, tapi kadang-kadang jadi berlebihan sehingga jadi perfeksionisnya tadi. Jadi nggak boleh benar-benar malah ngalamin kesulitan sama sekali. Nah, akhirnya anak-anak jadi nggak punya resiliensinya. Nah, yang perlu kita proses siapa? Bukan soal anak-anaknya juga, tapi orang tuanya dulu yang mesti diberesin. Jadi kalau punya luka kayak gini nggak heran ya energi yang kencang begitu di dalam tubuh, sehingga akhirnya jadi ngedrive jadi perfeksionisnya. Nah, tapi balik lagi Mas Santosa, ketika ingat lagi kejadian yang dulu, apa yang sekarang masih dirasain? Misalnya masih ingat lagi spesifik ke momen itu pas lagi ingat bahwa papa nggak hadir buat kamu dan nggak bisa beliin mainan, nggak bisa beliin baju, nggak bisa beliin hal-hal yang kamu mau dan kamu harus striving. Apa yang kamu rasain sekarang ketika kamu ingat itu lagi? Sudah ringan. So, jadi kalau kita rilis dia kepecah di situ, dia akan spesifik di situ. Tapi kalau ada yang belum, dia masih harus diproses lagi.
Oke ya, ingin mewujudkan mimpi dan iri. Mungkin ini aku bantu rilis juga. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ya udah, nggak apa-apa. Udah gak ada beban ya? Papa gak bisa provide, kamu harus kerja sendiri, harus dari kecil mesti fight, mesti naik sekolah bagus. Ya, aman. Aman, Masong? Aman. Oke, sekarang aku mau coba cek naik ke atas. Tadi kamu bilang merasa iri karena anak lain digendong bapak. Masih ada gak? Masih. Masih. Perasaannya apa? Tidak berdaya. Apa boleh buat itu sudah berlalu gitu maksudnya. Oke, ada lagi yang lain? Sia-sia. Kesendirian. Kalau kamu ingat itu emang apa yang kamu rasain, Mas? Pas ya waktu kita harus sama-sama ke Pulau Jawa untuk mencari bapak dan kami terpaksa harus naik kapal kayu yang di laut itu 17 hari. 17 hari? Iya. Di laut? Dan kalau ada kontrolan di laut itu kita dimasukkan di bak di bak ikan, tempat ikan ditaruh sehingga kita tidak boleh menaruh penumpang kan sebetulnya itu karena kapal kayu. Kayak selundup. Kapal barang. Nah, jadi diselundupkan penumpangnya. Wow. Jadi masih kecil ya Mas Andrio? masih kecil dan itu Kenapa bercerita ini? Jadi di dalam gitu di. Ya, buat saya itu berat dan itu merupakan perjuangan sendiri yang luar biasa. Saya kayak, Ditaruh di dalam itunya. ya maksudnya upaya kita untuk ketemu bapak pun separah itu, tapi begitu ketemu bapak pun nggak sesuai ekspektasi. Berarti yang paling dirasain apa pas lagi di situ? Sendirinya. Takut, Oke. Apa lagi? terus apa ya, sedih. Kemudian ya ada harapan juga untuk punya kehidupan yang baik lagi. Tapi ada kayak angan-angan ini akan terjadi atau enggak gitu. Oke. Walaupun saya kecil dulu masih suka menghayal ya. Semoga nanti dengan kepindahan ini menemukan sesuatu kehidupan yang lebih baik gitu. Gitu. Emang kejadian apa Masan yang ganggu kamu dulu sampai kamu takut? menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang mestinya saya nggak saksikan di usia saya, termasuk terhadap kakak saya pernah menyelamatkan kakak saya mau diperkosa, terus mengantar ibu saya mencari dokter dengan menempuh jarak kiloan meter di usia saya yang 9 tahun. 9 tahunan. Baik kekerasan secara seksual, kekerasan verbal, pukulan dan sebagainya, ancaman gitu kayak benar-benar kayak hidup di sebuah Film neraka yang maksudnya neraka dunia. Maksudnya apa sih ini orang-orang nggak ada yang bayar satupun gitu loh maksudnya. Oke, so mungkin aku coba bantu rilis di situ ya. So yang lagi muncul apa perasaannya? Sedih, kecewa, tidak berdaya? Atau apa? Kengerian. Ngeri. Oke, lebih ngeri karena yang seksual tadi. Ya. Oke, ngeri itu apa? Takut atau apa? Rasanya apa? Ya merasa andai itu terjadi dari ke diri saya gimana gitu, terus orangnya yang sekarang mengalami itu orang saya yang hanya menyaksikan saja, dampaknya sampai sekarang gitu. Oh, oke. Apalagi mereka yang ngalamin. Ya.
Oke. Aku coba rilis bagian sini ya Mas. Tadi tidak berdaya, sekarang apa yang kamu rasakan? Jijik. Jijik, oke. Terus ada perasaan apa lagi? Mual. Mual, terus ada apa lagi? Itu aja? Geram sih. Geram. So, ketika perlakuan menjijikan itu dilakukan, apa yang kamu rasakan di sini ada kak? Di menu? Tidak adil. Tidak adil? Oke. Tidak adil emang kenapa mas? Ini buat saya nggak adil, kenapa saya harus mengalami ini, sementara orang, ya walaupun sekarang saya sadari bahwa setiap orang itu, tapi kan sekarang. Ya, itu psychological kalau sekarang. Ya. Tapi tubuh kamu masih ingat yang dulu. Iya. Physiological. Kayak sekarang pun kamu di dalam perahu itu kan, Ya. sekarang kamu udah baik-baik aja. Ya. Jadi kalau orang tanya ngapain sih Sirio kok ketawa-ketawa, orang lagi cerita kesusahannya dia misalnya. Ya kan, ya gue santai aja karena sekarang kamu aman. Ya. Cuman itu cuman sebuah ilusi yang tercipta, distorsi pikiran kita gara-gara emosi. Ketika emosinya dibuang, dia hilang, selesai. Kayak tadi ketidakberdayaan memenuhi secara ekonomi, kerja di usia 7 tahun tadi kan beban. Ya. Tapi begitu hilang bebannya, exit tuh. Perasaannya langsung biasa aja. Aku ngelihat emosi itu as an emotion. Jadi bukannya sekedar, ini tidak menggambarkan Mas Santosa itu seperti itu. Karena emosi itu sesuatu yang terpisah. Ini kamu sekarang, yang aku lihat adalah kamu yang sekarang. Ya. Seorang yang confident, yang survivor, yang keren, yang udah tadi baikan sama papamu. Jadi urusan kamu berantem dulu di masa lalu itu gak bikin aku nangis. Ya. Karena hari ini kamu safe. Hari ini kamu gak di tengah laut itu. Ya. Hari ini kamu gak lagi ributin soal pengobatan ibumu. Hari ini kamu lagi gak ngurusin soal ya yang dulu pernah diperlakukan orang terhadap orang lain itu. Tapi tubuh kamu masih nyimpen. Ya. Nah, jadi aku di sini fokusnya adalah ngeberesin semua yang di tubuh kamu, bukan urusan cerita di tubuh itu. Ya. Tapi kan yang ya kita sekarang hari ini semuanya baik-baik aja gitu kan. Ya kan, cuman itu kan masih kesimpan ya Mas ya. Yeah. Jadi yang perlu kita proses tuh yang itu gitu, yang kita mesti terusin. Jadi mungkin aku nggak involve gitu, aku nggak terlibat sama yang kamu rasakan. Tapi aku lebih karena fokusnya, oke, gue habis ini step apa yang mesti gue ambil? Gimana caranya gue segera mengeluarkan kamu dari ibaratnya lubang jamban itu. Ketika tenggelam ke sana, aku harus keluarin gitu loh. Jangan sampai nanti pulang dari sini masih nangis-nangis. Ya indikator aku adalah kalau bisa pulang dari sini kamu udah santai. Ingat lagi pun kamu udah gak ngerasain itu. Ya memang itu pahit ya buat apalagi mereka yang ngalamin. Tapi once kita selesai itu gak kebawa. Karena selama ini itu kebawa semua. Ketakutan kamu di kapal. Kamu masih bawa nih sampai sekarang nih. Karena kita belum rilis ya. Ya kan, tapi nanti once dia hilang ya udah kayak yang tadi semuanya yang di bawah-bawah tadi. Once dia diselesaikan kan udah beres tuh ya. Tadi kan masih ada yang soal benci bersalah, ingin menghormati, membahagiakan, tidak ingin membalas yang soal papa tadi. Ya soal mainan yang nggak bisa didapetin kayak gitu-gitu. Tapi begitu dibuang kan, ya udah baik-baik aja. Semua itu buat aku, semua yang muncul di permukaan itu adalah hanya ilusi dari sebuah beban emosi yang muncul. Proses amigdala hijack. Tapi once diberesin selesai semua kayak gitu. Tapi buat Mas Santosa yang lagi reliving the moment, it's very real karena itu traumatic. Ya kan, gila ngeliat pengalaman kayak gitu depan mata langsung first hand ngeliat gitu ya. Apalagi mereka yang ngerasain kayak gitu intense buat kita. Tapi once kita buang ya sudah, nggak aku harus ikutan nangis sama Mas Santosa nanti berdua nangis. Ya kan? Jadi that's salah satu facilitation skill teman-teman. Banyak orang yang meyakini, mempercaya bahwa emosi itu harus di-serve, harus ditemenin, harus dirasain. Sebagai fasilitator kita harus ikutan nangis. Enggak. Ya, itu kalau kamu pengen serve emosinya doang iya. Tapi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Nanti balik lagi sesi berikut dia harus nangis lagi. Sesi berikut nangis lagi. Sesi berikut nangis lagi. Terus sampai kiamat dia nangis terus. Tapi once kamu beresin dari semua structure emosinya, core emotionnya kamu buang, kamu telusurin, kamu temukan. Sekali dia hilang, selamanya dia akan hilang permanen. Karena aku bantu Mas Santosa hilang permanen tuh masalah-masalah dulu. Ya kan? Satu kali ketemu loh. Beres ya sudah selesai gitu. Karena kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Kecuali orang nggak ngerti, ya, dan semua yang kita yakini dulu bahwa kalau ada emosi itu harus dilayani, harus ditemenin, harus di-serve emosinya. Kalau nggak seolah-olah kayak lu mengobjekkan klienmu gitu. Enggak, justru gue tahu banget apa yang gue lakuin gitu. Kasarannya ya. Because I know apa yang aku lakukan, makanya aku memilih untuk tidak tenggelam, tapi aku bantu buat memproses.
gitu, Oke. dengan tetap sopan ya. Iya kan? So ya kurang lebih kayak gitu sih Mas San. Jadi aku Ya. akan terusurin lagi nih karena aku mesti benar-benar mecahin di situ ya. Ah, Jadi ketika kamu ingat lagi di masa itu, karena kamu ngerasa tadi berarti pas lagi perlakuannya jijik, geram, mual, perlakuannya tidak adil. ah. Oke, dan kamu merasa tadi nggak adil ketika di masa kecil kamu, kenapa kamu harus ngalamin seperti ini? Yang dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Ya. Oke, berarti yang nggak punya papanya atau ngalamin ini itu yang kesusahan di hidupnya? Justru gini, karena yang dilakukan oleh yang saya lihat itu oleh bapak-bapak justru. Oh. Sementara saya mengharapkan loh kehadiran orang bapak. Terus saya bayang orang bapak-bapak kayak juga begitu. bejat gitu, gitu kan. Oke. Terus yang nggak adilnya yang mana? Ya kadang muncul aja perasaan nggak, kok Tuhan nggak adil ya ngasih apa? Ya mungkin waktu itu ya, waktu kecil pikirannya kayak gitu, Ya. bahwa kenapa Tuhan nggak ciptakan semuanya sama aja gitu, bahagia sama gitu. Oh ya, nggak apa-apa sih. Jadi kita nyalain Tuhan bukan berarti ini juga, karena kalau lagi beban kayak gitu, itu sangat emosiawi sekali. Dulu. Tenang Mas, itu hal yang sangat emosiawi. Ya, jadi kayak emang kalau kita emosi ya begitu pasti akan ngerasakannya gitu. Iya. Oke ya, so aku mungkin bantu rilis di sini ya. Yang ketika tadi nggak adil, telusurnya bagian situ. Tadi buat semuanya nggak adil, kamu harus ngalamin gini, tidak adil rasanya. Yang masih muncul apa? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Oke ya. Kita naik ke atas sedikit. Tadi kamu merasa mual, jijik, geram karena itu tidak adil. Apa yang kamu masih rasain? Geram sih, geram karena tidak berdaya sebetulnya ya. Geramnya karena tidak berdaya. Oke. Dalam hidup kamu tidak berdaya. Kenapa emang kalau tidak berdaya? Tidak berguna. Tidak berguna, oke. Merasa sudah berbuat maksimal sih sebetulnya sebagai seorang anak gitu. Tapi ya apa daya, cuma seorang anak gitu loh. Oke. Yang kemampuan melakukannya segitu aja gitu. Iya, saya melakukan hal yang orang dewasa lakukan justru. Itu Yang pas lagi apa? Kejadiannya apa? ya maksudnya bekerja, kemudian memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian termasuk mensupport keluarga untuk bisa survive gitu. Oh, oke. Oke. So ini aku bantu rilis ya. Melakukan orang yang dewasa lakukan, terus kamu merasa diperas dengan keadaan harus menyelesaikan semuanya. Kalau kamu sekarang ingat lagi, apa yang kamu rasain? Nggak ada. Udah aman? Nggak aman. Nggak ada beban? Nggak Oke, sekarang kamu naik lagi ke atas. Kamu tadi tidak berdaya, tidak berguna, nggak bisa nolong orang itu. Apa yang masih kamu rasain? Nggak ada juga. Bodoh amat. Sih gimana? Sih bodoh amat kan? Boleh nggak sih punya perasaan bodoh amat? Bodo amat itu bisa jadi polarity leap, pindah ke seberangnya. Oh, oke. Ya, tapi coba kamu rasain dulu, ada bebannya gak? Mungkin itu dulu. Ya ada perasaan kalau bisa nolong ya nolong. Kalau nggak bisa ya udah. Ya. Di tubuhnya udah gak ada reaksi. Kalau tadi kan begitu inget, Ya. langsung beban banget kan. Mhm. Oke, berarti udah gak ada. Oke ya. So, terus kalau kamu ingat lagi yang tadi ada jijik, mual, geram, yang kamu rasain apa? Sudah nggak ada. Udah kosong juga? Oke, berarti ini ikutan hilang juga. Terus kalau kamu ingat lagi yang ibu memberikan kakak perlindungan, ngantar ibu nyari dokter. Ketika kamu ingat lagi perasaannya apa? Kalau ingat lagi udah nggak ada perasaan. Maksudnya udah Biasa aja, kosong? Oke. Padahal itu terjadi kayak gitu depan mata kamu Ya. lihat di recall lagi udah. Udah. Ya tidak ada. Oke. Menyaksikan sebuah keadaan yang intens itu juga bisa munculin traumatiknya kita ya. Jadi bisa kita lihat tadi pas awal Mas Han tuh begitu ceritain tuh berat banget.
gitu, langsung kebawa semuanya, nangis segala macam. Dan itu kamu bisa lihat tubuhnya reaktif. Jadi mekanismenya fisiologis itu reaktif. Nah, fisiologisnya ketika diselesaikan tubuhnya tidak lagi reaktif. Yang tadi yang aku bilang I know what I'm doing, makanya aku nggak nemenin nangis. Waktu Mas Santosa cerita itu dia langsung kebawa beban emosinya. Aku tahu ini cuma physiological reaction. Jadi once diberesin ya udah hilang. Kalau udah hilang kamu observasi lagi pun Mas ngelihat kan jadi kayak ya cuma cerita di masa lalu. Jadi memorinya ada, tapi emosi di tubuhnya udah nggak ke-trigger lagi. Nah ini yang selalu dibawa selama ini sama Mas Santosa selama puluhan tahun tuh. Nah itu mempengaruhi affecting ke semua structure di sistem kamu di sekarang kayak gitu. Dan itu yang aku bilang tension itu bisa create problem psikosomatik kan. Jadi kalau kamu nggak kuras semuanya sampai habis, itu dia kayak idle energi yang kayak secara kamu nggak sadarin dari dalam itu kayak ngegrogotin sel-selnya jadi berantakan. Gara-gara itu tension, stress yang kamu nggak pernah bisa buang. Tapi once kamu buang, kamu tahu tubuh kamu udah nggak reaktif lagi. Nah itu pasti akan kasih dampak ke fisiologis tubuhnya tuh akan sangat oke, dan juga mungkin bisa mempengaruhi ke level biologis juga pada akhirnya. Mungkin ya aku nggak tahu sih, mungkin dari sini semoga lebih sehat lagi tubuhnya gitu ya. Ya karena itu yang tekanan-tekanan itu. Karena balik lagi kalau teorinya dari Dr. Dan Hare ya, dia bilang bahwa ini juga kamu bisa baca bukunya Pragmatic Psychology di Susana Mittermeier, dia juga bahas-bahas hal seperti ini gitu. Kemarahan, kebencian, ketidakberdayaan, semua beban-beban yang nyangkut itu bikin kita tuh ngerasa hidup tuh jadi kayak susah banget, hidup penuh penderitaan. Terutama pertanyaan yang dari tadi sering muncul, kenapa harus saya ngalamin ini? Nah kayak Mas Santosa waktu sakit juga pasti pertanyaannya gitu kan, kenapa harus saya ngalamin ini? Nah dari kecil udah hidupku susah, udah gede mau jadi orang baik, kenapa saya harus ngalamin ini? Nah jadi itu yang selalu muncul. Dan ketika kayak gitu terus biasanya kita jadi ngerasa aduh kenapa sih gue harus hidup ngejalanin ini semua? Nah mulai kayak gitu jadi kayak ownership atas kehidupan kita tuh mulai berkurang. Jadi kayak aduh Tuhan, kayaknya kalau misalkan andai aja gak ada beban keluarga, gak ada anak misalkan, mungkin kalau Tuhan ambil hidupku mungkin lebih tenang gitu. Nah ketika kayak gitu ownershipnya kita ibaratnya nggak kita pegang nih tubuh kita, akhirnya jadi gampang tercipta sakit. Jadi bukan cuma healing di kepala, banyak banget yang orang cuma psychologically healing. Jadi kayak it's okay not to be okay, it's okay not to be okay. Tapi sebenarnya goencana ini yang justru jadi bencana. Ya karena buat mereka itu nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Padahal tubuhnya itu berontak semua. Jadi balik lagi kayak Mas Santosa, bisa gak survive buat sampai titik hari sekarang ini? Bisa. Karena kamu kan ngelewatin itu semua. Segitu beratnya yang kamu ceritain tadi di masa lalu kamu, kamu bisa lewatin sampai di titik ini ya it's a good thing gitu. Tapi tubuh kamu sebenarnya belum keluar, belum selesai. Gitu, belum benar-benar beres, belum benar-benar santai gitu. Tapi once dibuang, ya udah kayak kamu ingat lagi, observasi, memorinya ada di situ, pengalamannya kamu bisa lihat, ceritanya masih ada, tapi tubuh kamu sudah lagi tidak reaktif. Nah, jadi how to heal completely yang paling benar, paling tepat, sorry ya di sini mesti gua ngomongin ini yang paling benar dan yang paling tepat emang begitu gitu. Kadang jangan lu kebanyakan narsisistik, lu mentang-mentang ciptaan lu terus lu bilang ini bagus, ini apa segala macam. Enggak, tapi memang you need to be conscious terkait dengan hal ini. Jangan sampai kamu menutupi hanya karena punya sistem atau pandangan-pandangan yang lainnya yang which is selama ini diyakini sebagai sebuah kebenaran, akhirnya kamu malah menghilangkan kesempatan untuk tubuh kamu benar-benar selesai, sembuh, totally, completely gitu. Jadi jangan ngotot hanya karena apa yang diyakini selama ini sebagai sebuah kebenaran, kamu percaya itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Karena kebenaran yang baru sekarang muncul. Ya kan, di saat bebannya bisa hilang dari tubuh kamu dan kamu bisa lihat sendiri gitu. Dan buat yang mereka rasakan itu real di awal, tapi balik lagi ketika udah dibuang itu jadi sesuatu yang ya just a memory. Jadi kalau misalkan dibilang trauma itu nggak bisa hilang, trauma itu harus dipendam, dikendalikan, diredam, itu cuma karena mereka nggak tahu bagaimana cara buangnya. Tapi kalau kamu sekarang udah tahu, kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu, dan juga banyak lagi kamu lihat di video-video, saya masukin segini banyak, please supaya apa? Kalian semua ini bisa belajar dan tahu bahwa trauma itu bisa dibuang. Udah itu aja pesannya. Kalau ditanya kenapa sih Koreo bikin Into the Light, supaya semua orang bisa lihat, buka mata. Trauma itu sesuatu yang bisa dibuang sebentar. Ya karena dari tadi berapa trauma yang kita beresin? Bro, berapa? Cek. Ya, nggak cuma satu gitu ya. Ini 2 jam nih hampir, belum nyampe ya. 1,5 jam. Udah berapa trauma yang kita beresin? 6 core trauma.
titik traumanya 6 gitu loh, bukan cuma 1 gitu. Jadi kayak 2 jam ya udah efektif 6 trauma yang kamu bisa hilangin. Ini belum selesai semua nih, kita beresin lagi yang lainnya. Tapi udah berasa lebih ringan ya Mas Son ya? Yes. Oke, sip, thank you. Sangat ringan malah. Iya. Cek lagi ketika kamu berenang di malam hari, takut di bawah laut, banyak kejadian yang disaksikan di tengah laut, di apa? Di kapal itu. Apa yang kamu rasain sekarang? Ya masih ada rasa ini sih. Karena itu memang masih membekas banget Ya. ketika masuk ke dalam bak ikan itu. Bak ikan, yang dirasainnya apa? Ya gelap, terus pengap itu, nggak bisa nafas, terus sampai kapan? Sampai kapan? Terus apakah nanti sampai mendarat? Oke. Aduh. Lama lagi kalau ditenggelamin ke situ ya, pas lagi dimasukin ya. Iya. Oke. So, kalau kamu ada yang nonton hari ini dan punya trauma-trauma pengalaman yang berat kayak gini, kalau kamu ingat masih ada beban emosinya, kamu harus buang. Ya, sampai selesai. Jangan disisain kayak Mas Santosa, simpen berpuluh tahun ya. Paling kesian ya yang datang ke sini ya, bukannya ditemenin nangis malah diketawain sama bosnya. Kan memang harus dapat ketawa kan? Iya, karena kembalikan bahagiamu, bukan mari kita layani nangis-nangismu. Oke ya. So, yuk kita beresin Mas, mungkin yang di sini ya. Gelap, pengap, nggak bisa nafas, sampai kapan? Apakah nanti bisa mendarat? Perasaan yang dirasain apa? Sedih, takut? Takut sih. Dan itu yang akhirnya membuat saya takut berenang di malam hari. Pengalaman terancam selain di sini ada lagi gak Mas? Ya, ada. Waktu di Kelansam ya, di Sikayu, saya pernah masuk ke ladang orang suku setempat, dan itu kan di pagar gaib ya. Begitu kalau kita masuk, kita itu nggak bisa keluar lagi, hanya muter-muter di situ aja. Ya. Itu kayak masuk di lambar tuh. Kayak masuk bisa kayak keluar. masih di labirin gitu. Iya itu kayak. Iya kabar gaib ini serem nih. Kalau di Jelambar tuh tinggal ya dulu ada ceritanya tuh. Jadi masuk ada perampok rumah. Begitu mau keluar tuh muter-muter sampai pagi. Akhirnya ditangkap sama warga setempat. Gara-gara gak bisa keluar dari Jelambar. Oke. Malah dikasih bercandaan. Oke Mas Son, berarti di pagar gaib kamu gak bisa keluar, perasaannya apa? Ya terperangkap, terjebak, merasa? Ya merasa apa nggak bisa pulang, ya takut lah waktu itu. Okay. Terus pernah juga kaki masuk ke lumpur hidup. Di tengah hutan. Jadi siapa yang bisa nolong, ditarik bergerak akan makin ditarik gitu kan. Ya walaupun itu agak lama baru bisa tertolong pakai kayu oleh kakak saya. Kita rilisin ini podcast paling sadis. Pengalamannya sadis banget, gila bos. Oke. Ditarik di lumpur hidup, yang kamu masih ingat, apa yang masih tersisa? Enggak. Aman? Kosong? Aman. Oke, kalau kamu ingat lagi di pagar gaib nggak bisa pulang? Juga hilang juga. Kosong juga? Oke ya. Terus kalau kamu ingat lagi ke atas, bak ikan? Plong sih. Aku senang bisa lepas semuanya. Bisa. Ya tinggal praktekin aja nanti aku coba berenang malam apakah Tarik fotoin ya. buktinya. Iya. Aman? Aman. Thank you banget. Sama-sama Mas San. Tenang, belum selesai. Karena apa? Udah 17 hari ternyata papanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, waktu dulu masih belum sesuai ya. Apa yang kamu rasain sekarang ketika kamu ingat lagi? Jadi udah lewatin 17 hari, ditaruh di dalam situ. Nggak tahu tiba-tiba ya udah sih, udah nggak aku nggak dendam sama bapak juga. Kenapa dia
sekarang juga ya udahlah, memang bapak udah karakternya begitu kali. Udah ya biasa saja. Biasa aja, nggak ada bebannya? Nggak ada. Oke. Terus kamu pernah rankingnya turun, kamu masih ingat tadi down, sekarang apa yang kamu rasain? Biasa aja. Oke, ikutan bersih ya, ini aku tandain lagi. Ya, terus tadi takut gagal, masa depan kamu nggak jelas, passion cita-citanya nggak tercapai, apa yang kamu rasain sekarang? Nggak, optimis aja sih. Optimis aja. Oke, udah nggak ada beban lagi di situ? Ya, optimis aja. Oke, tadi kamu merasa gagal, kecewa, kenapa dulu lakukan hal bodoh, terjadi penyakit, kesedihan, peristiwa, demi peristiwa terendah, penyesalan. Sekarang yang kamu rasain apa? Hilang juga, nggak ada apa-apa juga. Merdeka! Kalau ini coachnya yang teriak merdeka. Seru ya, strukturnya di dalam banyak banget pengalamannya. Gila, ekstrim sih. Ternyata untuk bikin hidup bahagia itu nggak harus rumit ya. Aku jadi punya optimistik yang lumayan tinggi banget gitu untuk kedepannya dengan pertemuan hari ini. Oke, jadi lebih berasa pede gitu ya buat ngelewatin. Melewati hidup kedepannya jauh lebih percaya diri. Ingin membangun bisnis, ingin meraih beberapa karya yang ingin saya wujudkan. Alhamdulillah kalau bisa memang diproduksi sendiri tanpa harus mengandalkan donatur atau apapun gitu ya. Pinginnya punya kekuatan itu. Oke. Hopefully ya semuanya bisa kebuka lah jalannya ya Mas Tan ya. Oke. Dan bagaimana kamu memandang papa kamu yang dulu mungkin nggak bisa memberikan yang terbaik di masa-masa kecil kamu, ketika kamu sekarang melihat itu lagi, apa yang kamu rasakan? Nggak ada rasa harus menyalahkan gitu. Kalau tadi kan ada rasa kayak nyalahin gitu ya, gara-gara ini nih hidupku, andai saja kalau nggak kayak gitu pasti sekarang lebih baik gitu. Aku rasa nih pattern yang banyak ya dialamin. Aku nemukan kayak kalau saja orang tua aku begini, kalau saja begitu, pasti aku akan begini begitu. Kayak aku kan dulu sering nanya, kenapa kok gue nggak dilahirkan jadi anaknya Pangeran Charles misalnya. Ya kan? Jadi keluarga kerajaan gitu misalnya. Ya kan seru kalau kayak gitu. Andai nama belakangku Bakri gitu ya. Kan hidup mungkin akan lebih nikmat gitu. Atau kayak Bobby Saputra. Padahal belum tentu juga kan. Iya, padahal belum tentu juga. Mereka juga punya kesulitannya masing-masing. Kayak gitu, nggak semudah itu. Bagaimana kemana waktu yang Tuhan kasih ke kamu sekarang? Terima kasih, aku sudah dijadikan aku yang sekarang. Bahkan kalaupun aku terlahir kembali, aku tetap ingin jadi Santosa Amin aja. Oke. Puitis sekali ya. Dan bagaimana kamu memandang kekuatanmu ngelewatin ini semua? Ya, aku kuat dan Tuhan akan kasih kekuatan juga kepada saya. Jangan takut gagal lah. Oke. Aduh, seru. Ya, merasa beruntung lah. Thank you Mas San. Seru banget, banyak belajar dari case-nya. Case-nya juga sangat unik. Nih boleh bilang salah satu case terekstrim ya. Sangat ekstrim, oke. Tapi seru. Total ada 20 yang kita beresin hari ini. 11-nya trauma yang biasanya. Ada 9 core traumanya yang jadi sumbernya tuh. Ya, siap. Banyak ya. Banyak banget. Tidur mungkin juga lebih, pasti nyenyak banget nih nanti saya tidur. Mantep ya. Tinggal nanti dibalik lagi. Kalau udah rilis masuk Liberation selalu ada 2 tesnya, exposure sama waktu. Ya, Mas Santosa udah membuktikan waktu di 2 titik ya, kayak tentang yang sakitnya dia bisa recover, dia bisa ini udah lewat 4 tahun, berarti kan it's boleh bilang consider it permanently clear untuk di titik itu. Terus yang juga soal ketinggian itu juga permanently clear, ketemu cuma 1 kali doang itu beres kayak gitu. Jadi kalau orang bilang bisa gak healing 1 kali ketemuan sebentar doang benar-benar permanen, bisa. Dulu kalau ngomong ketinggian saya udah ngomong tinggi gitu aja, ada kata tinggi aja. Apa ada kata tangga yang tinggi atau gedung tinggi gitu udah. Tangan udah berkeringat. Iya. Ya. Dan bisa dilihat secara visual, physiologically tubuhnya berubah. Yang awalnya tangannya basah, sekarang udah biasa aja. Bahkan di tempat tinggi pun waktu itu kita uji di Grand Indonesia itu tangannya nggak basah lagi. Jadi this is
satu groundbreaking penemuan yang benar-benar nggak pernah ditemukan sebelumnya, yang secara konsisten kamu bisa hilangin beban-beban itu, termasuk yang ketika fisiologisnya ikutan berubah itu bisa kelihatan, itu jelas banget, sangat visual yang Mas Santosa itu ya, tangan basah sampai dia biasa aja ketika naik di tempat tinggi, itu kelihatan banget. Jadi balik lagi, nikmat mana yang kamu dustakan? Dari case-nya Mas Santosa kita bisa belajar bahwa beban emosi itu yang kesimpan dalam tubuh itu seringkali kadang kita lewatin gitu aja, tapi dia affectingnya itu bisa sangat berlapis, dan kalau tanpa kamu sadari kamu bawa terus, itu bisa damaging, affecting ke semua sistem physiological kamu, dan yang akhirnya akan mempengaruhi ke hormonnya kamu, ke akhirnya biological levelnya kamu. Jadi kalau kamu nggak beresin, itu mempengaruhi semua ke sana, yang udah pasti langsung dalam detik-detik itu juga mempengaruhi ke psychological level. Jadi semuanya itu kena ketika physiological levelnya bermasalah. Jadi ini something yang perlu diberesin sehingga kamu bisa benar-benar kembali menjadi diri kamu sendiri yang bahagia lagi. So thank you banget Mas Santosa. Terima kasih. All the best. Doaku lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi, lebih keren lagi. Amin. Selalu menginspirasi buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. So thank you semuanya. Bye bye. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Itu berarti ya banyak kasus diperkosa di sawit, di apa, di mana. Gila. Zaman dulu horor ya, zaman dulu. Survival banget soalnya. Aman semua? Ngelindingin aja semua. Digelindingin.